Halo anak-anak, shalom. Apa kabar kalian? Baik-baik ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Butara. Nah, untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik, Butara mengucapkan selamat belajar. Anak-anakku kelas 3 agama Katolik, hari ini Butara akan mengajak kalian untuk mempelajari pendidikan agama Katolik dengan tema kisah Yohanes Pembaptis. Adapun tujuan dari pembelajaran ke-6 ini adalah yang pertama, anak-anak bisa mengerti arti dari bertobat. Lalu yang kedua, anak-anak bisa menceritakan peristiwa Yohanes dalam mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa mengerti bahwa kita ini diutus untuk menegur orang-orang yang berdosa. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari Butara akan ajak kalian berdoa. Bapak yang makasih, ini anak-anakmu kelas 3 agama Katolik mau belajar firman-Mu. Berikanlah mereka kemampuan, kepandaian, hikmat untuk bisa mengerti apa yang menjadi ajaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, teman yang bersalah pada kita harus ditegur dan diberi nasihat. Jika ia bertobat, berarti kita telah menyelamatkannya dari pengaruh iblis. Oleh karena itu, kita harus berani untuk menegur teman yang bersalah agar ia tidak menderita karena dihukum akibat kesalahannya. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke dalam jalan yang benar. Yohanes memberikan tanda pada orang-orang yang bertobat dengan membaptis mereka. Sesungguhnya Tuhan juga mengutus kita untuk menegur orang bersalah agar bisa bertobat. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang anak dari Ibu Elizabeth, saudara Bunda Maria. Ayah Yohanes Pembaptis ini bernama Zakaria. Ia seorang imam. Yohanes menamakan dirinya hanya sebagai sesuatu suara yang berseru-seru di padang gurun. Makanan Yohanes ini berbeda dengan makanan kita. Makanannya apa? Yohanes hanya makan belalang dan madu hutan. Pakaiannya pun juga berbeda dengan kita. Pakaiannya terbuat dari kulit binatang. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis ini hidupnya di hutan. Bagi Yohanes, dalam hidupnya yang paling penting hanyalah Tuhan. Yohanes selalu mengecilkan dirinya bahwa Tuhanlah yang semakin bertambah besar. Yohanes hidup dalam pemerintahan raja yang sangat jahat yang bernama Raja Herodes. Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Yesus berbeda. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis ini terkenal dengan sebutan perintis jalan bagi Yesus. Yohanes membawa umat sebagai orang yang dipermandikan di Sungai Yordan. Pemandian yang dilakukan oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dirinya bukan sebagai penyelamat. Lalu dia tahu bahwa penyelamat yang sejati hanyalah Sang Mesias, yaitu Yesus sendiri. Ini yang dapat menyelamatkan manusia. Dan kisah Yohanes ini diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai 13. Nah, demikian Yohanes menasihati orang-orang
dengan berbagai cara waktu ia mewartakan kabar baik. Nah anak-anak, mari kita belajar seperti Yohanes yang mau menasehati orang sehingga ia dapat selamat, tidak mendapat hukuman dari Allah karena melakukan kesalahannya. Nah, anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anakmu kelas 3 agama Katolik sudah belajar mengenai Yohanes Pembaptis. Mampukan anak-anak ini untuk bisa menegur teman-teman yang melakukan kesalahan dan terlebih dahulu mereka bisa belajar menjadi orang yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Itu tadi ya anak-anak, pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik. Terima kasih sudah belajar bersama Butara. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.